Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita alhamdulillah dipertemukan kembali di mata kuliah manajemen strategik ya. Kali ini kita di pertemuan ketiga ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mencoba memahami apa sih definisi daripada manajemen strategik ya, kemudian ruang lingkupnya apa aja ya, kemudian juga mengenai siapa yang berperan penting dalam upaya pengambilan keputusan strategis ya. Pertemuan kedua kita juga mendiskusikan ya untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai materi yang udah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Dan alhamdulillah ya, setelah kita berdiskusi ya, saya memberikan pertanyaan, kemudian kalian menjawab, dan alhamdulillah sebagian udah, dan hampir keseluruhan udah memahami ya dari jawaban yang sudah disampaikan. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai analisis lingkungan eksternal ya, yang mana analisis lingkungan eksternal ini merupakan salah satu tahapan yang pernah saya sampaikan di materi pertemuan pertama ya. Kalau kalian masih ingat, itu ada sebuah gambar, yang mana gambar itu adalah model manajemen strategik ya, mulai dari analisa lingkungan, formulasi, ya, eksekusi, kemudian evaluasi. Nah, yang tahap pertama ini analisa lingkungan yang akan kita pelajari ya pada pertemuan ketiga ini. Nah, analisa lingkungan ini juga terbagi ke dalam dua jenis, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal ya. Dan kita fokus mempelajari pada hari ini adalah lingkungan eksternal. Dan nantinya lingkungan eksternal juga akan terbagi lagi seperti itu ya. Nanti kita akan sampaikan di slide selanjutnya ya. Nah, jadi lingkungan eksternal yang dimaksud di sini gitu ya, itu adalah lingkungan di luar perusahaan ya. Nah, jadi kenapa pentingnya perlu dilakukan pengamatan lingkungan ya. Nah, kita mencoba untuk memahami dulu apa sih definisi pengamatan lingkungan gitu ya. Nah, definisi dari pengamatan lingkungan sendiri yaitu pemantauan ya, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci dalam perusahaan ya. Jadi siapa yang memantau, siapa yang mengevaluasi, siapa yang menyebar informasi, yaitu ya top level management gitu ya, yang kemarin udah kita pelajari, yang terdiri dari ada dewan komisaris, ada dewan direktur gitu ya, dan mungkin tim manajemen strategik perusahaan. Jadi mereka melakukan suatu pemantauan ya, pengevaluasian terhadap isu-isu yang terjadi di yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja perusahaan seperti itu ya, baik itu tentang aspek ekonomi ya, aspek sosial budaya, aspek teknologi, kemudian apalagi aspek lingkungan gitu ya. Nah, itu semua hal itu dipantau, dievaluasi gitu ya, dipelajari, sehingga setelah kemudian semuanya diinventarisasi ya, kemudian dipilih dan dilakukan seleksi ya, sekiranya isu-isu yang diperkirakan akan mempengaruhi perusahaan, dan itu dijadikan sebagai bahan atau input ya dalam formulasi strategi untuk keberlanjutan perusahaan ke depan seperti itu. Dan
ketika semua udah terseleksi, kemudian terinventarisasi, kemudian diformulasi dalam suatu dokumen strategis ya, semuanya disebarkan ya sebagai suatu bentuk informasi kepada manajemen perusahaan gitu ya. Jadi itu menjadi informasi kunci yang harus diketahui oleh manajemen perusahaan seperti itu. Ya, contoh misalkan ya, kalau kita ya nggak usah jauh-jauh, misalkan Setia Madani gitu ya. Nah itu di top level manajemennya melakukan pengamatan atau analisis lingkungan eksternal. Maka bisa dari aspek ekonomi ya, dia melihat kira-kira pertumbuhan ekonomi regional ya di Balikpapan itu berapa persen misalkan ya. Misalkan di corona kemarin, karena adanya corona kemarin COVID-19 itu ada penurunan misalkan sampai minus 5, sekian gitu kan. Nah itu dipantau seperti itu. Ini nanti berpengaruh nggak pada kinerja perguruan tinggi ya. Kemudian indikator ekonomi yang lain misalkan adanya pengangguran, angka pengangguran yang meningkat gitu ya. Kemudian adanya pengurangan salary ya, take home pay daripada karyawan ya, karena ada COVID-19 ya, ini diamati ya. Nanti pengaruhnya secara langsung dan tidak langsung apa pada perguruan tinggi gitu ya. Misalkan ini ke depan ya itu akan memberikan pengaruh penurunan misalkan mahasiswa baru ya, atau mungkin memberikan pengaruh kepada mahasiswa yang akhirnya banyak tunggakan gitu, karena dia mengalami kesulitan dari segi ekonomi ya untuk membayar uang kuliah seperti itu. Nah itu diamati gitu ya, ya, dievaluasi ya. Nah itu sebagai bahan input untuk merencanakan strategi, kira-kira strategi untuk mengatasi hal itu nanti gimana gitu. Misalkan ternyata Setia Madani membuat kebijakan misalkan memberikan bantuan gitu ya, berupa misalkan beasiswa atau potongan uang kuliah tunggal misalkan ya bagi mahasiswa yang terdampak secara langsung COVID-19 secara ekonomi misalkan gitu. Nah jadi outputnya itu nanti dari pengamatan ini adalah input ya, jadi input informasi kepada manajemen seperti itu. Dan manajemen di sini ya orang-orang kunci dalam perusahaan ya banyak, kayak kalau di top level manajemen mungkin direksi ya, kalau di middle management ya manager area itu ya, kemudian kalau di operasional supervisor dan lain sebagainya, yang dia diberikan tanggung jawab untuk diberikan kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ranahnya. Nah kemudian tujuan pengamatan lingkungan ya, pengamatan lingkungan itu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen dalam jangka panjang ya. Jadi pengamatan lingkungan ini ya baik-baiknya ya, idealnya memang dia dilakukan secara rutin seperti itu ya, sebagai bentuk evaluasi perusahaan terhadap lingkungan strategis yang ada di sekitar perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kan bergerak gitu ya, beroperasi dalam suatu lingkungan yang dinamis gitu ya, yang dinamis, yang mana setiap saat itu ada perubahan, ada isu-isu yang baru yang harus disikapi ya, ada kemudian misalkan tren-tren terbaru ya, ada kondisi-kondisi lingkungan makro terbaru yang perlu disikapi ya. Jadi kejutan-kejutan strategis ya, seperti COVID-19 ya sebenarnya salah satu kejutan strategis ya. Nah, coba Anda bisa mengamati bagaimana saat ini perusahaan itu benar-benar kaget gitu ya, apalagi ya perusahaan-perusahaan yang dia
belum menyesuaikan diri terhadap adanya perkembangan teknologi ya. Nah itu jadi benar-benar kaget ya. Di perguruan tinggi pun demikian, yang awalnya kita menjalankan perkuliahan itu secara offline, secara konvensional di kelas-kelas, dan isu mengenai pembelajaran jarak jauh ya yang menggunakan online itu adalah masih merupakan isu yang baru gitu ya, masih belum menjadi isu yang menyebar di semua perguruan tinggi, sehingga kaget, ada kejutan ya, mau nggak mau berubah drastis, harus menggunakan pembelajaran online. Nah seperti ini kan harus disikapi oleh suatu perusahaan ya, suatu perguruan tinggi ya, dalam hal ini perusahaan pun demikian ya. Anda bisa lihat dulu ada taksi konvensional gitu ya, itu dia benar-benar dikejutkan dengan adanya transportasi daring ya, Gojek, Grab gitu ya. Dan itu benar-benar luar biasa, sampai kita lihat ada demo ya yang anarkis yang mana dilakukan oleh oknum yang taksi konvensional ini ya, menargetkan yang taksi-taksi yang berbasis teknologi yang startup ini. Nah, jadi ini yang disebut dengan kejutan strategis, dan kejutan strategis itu harus diprediksi, harus diamati oleh suatu perusahaan, dan itulah tujuan pengamatan lingkungan seperti itu ya. Sehingga perusahaan itu memang berusaha supaya dalam lingkungan kompetisi itu ya dia tetap bisa relevan gitu ya, tetap bisa going concern, tetap bisa jalan, tetap bisa hidup dalam lingkungan persaingan itu dengan adanya upaya menyikapi ya, early responsive ya. Jadi respon yang lebih awal terhadap kejutan-kejutan atau perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di pendekatan pengamatan lingkungan ya. Di pendekatan pengamatan lingkungan ini nanti kita menggunakan tools yang namanya SWOT ya. Strength, Weakness, Opportunities, sama Threat ya, atau ancaman ya. Jadi cara menggunakan tools ini adalah untuk yang internal ya, untuk lingkungan internal, maka kita melihatnya adalah kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi itu ya, dari suatu perusahaan yang mungkin kita miliki, yang kita terlibat di dalamnya, itu kekuatannya apa, kelemahannya apa ya, strength apa, weaknessnya apa. Nah itu semua dilakukan inventarisasi ya, diamati, dianalisis. Kemudian untuk yang eksternal, nah ini yang akan kita fokuskan, itu adalah kita memfokuskan kesempatan atau peluang ya, opportunities, dan juga ancaman ya, threat ya. Jadi peluang ke depan itu apa yang bisa dilihat ya, yang bisa dicapai, itu peluangnya apa. Kemudian ancamannya juga harus diinventarisasi supaya bisa menghindari ancaman itu ya, bisa mengantisipasi seperti itu. Nah ya, jadi opportunity sama threat ini yang kita fokuskan dalam analisis lingkungan eksternal. Oke, kita lanjutkan video pembelajaran ini di video yang kedua.